Saya yakin dia juga mengetahui siapa yang meracuni semua penduduk. Jangan terpengaruh aku, Pak. Sengaja untuk memecah perhatian. Rampok saudagar menggarong rumah penduduk. Hukumannya sama. Hadapkan dia kemari. Di tempat Angling Dharma, di kerajaan Malwapati, Sang Prabu Angling Dharma akhirnya kembali pulang ke tempatnya yang mana. Ternyata Sang Pati-Pati Batik Madrim sudah berhasil menangkap akan sang penjahat dari tempat yang meracuni akan sumur-sumur, kemudian banyak saudagar yang dirampok dan lain sebagainya. Sehingga Sang Prabu Angling Dharma yang mulia memerintahkan akan sang patihnya untuk membawa sang perampok tersebut ke hadapannya. Sembari menunggu Sang Prabu Angling Dharma melihat di sekitarnya karena sudah lama ia meninggalkan akan negerinya tersebut. Karena Sang Prabu suka untuk berkelana sehingga ia pun juga sangat-sangatlah prihatin dengan keadaan negerinya yang sudah lama ia tinggalkan. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu dan kawan-kawanmu bertindak atas nama kamu sendiri? Atau ada orang lain yang menyuruhmu? Sendiri, Gusti. Bagus. Artinya kamu siap untuk menerima hukuman. Padahal kalau kamu mau berterus terang mengatakan siapa yang menyuruhmu, hukumannya akan ringan. Mungkin akan saya bebaskan. Kemudian Sang Prabu Angling Dharma pun melihat akan wajah dari seorang penjahat tersebut. Dan ia haruslah mengatakan siapa yang meracuni akan sumur-sumur penduduk dan merampok akan saudagar kaya di negeri Malwapati. Sehingga negerinya menjadi tidak aman tentram sentosa. Pada awalnya sang penjahat tidak mau untuk mengakuinya. Namun, sang penjahat pun diancam oleh Sang Prabu Angling Dharma. Bahwasanya ia nantinya akan dihukum sendirian. Tanpa adanya teman di sampingnya. Kemudian Sang Prabu Angling Dharma pun menunggu apakah ia mengakui atau tidak. Setelah memikirkan akan tawaran demikian sang penjahat pun juga berpikir bagaimana cara untuk bebas dari tempat tersebut. Sehingga ia pun mengakui akan siapa yang menyuruhnya atau dibalik dalang ini semuanya. Sehingga Sang Prabu Angling Dharma pun membebaskan akan sang penjahat tersebut. Kemudian setelahnya Sang Patih Batik Madrim pun kesal karena terlalu mudahnya ia melepaskan akan sang penjahat yang telah berbuat jahat kepadanya. Namun, Sang Prabu Angling Dharma berpikiran uang lain. Karenanya Sang Prabu tenang dan tidak mau untuk gegabah dalam langkah demi masa depan yang lebih baik. Tahu beliau itu orang mana? Tugas kami hanya merampok. Sungguh hamba tidak tahu siapa yang meracuni sumur penduduk. Hamba sendiri baru mendengarnya sekarang. Lepaskan pasungannya. Iya, kamu bebas. Kamu boleh pulang ke tempat anak istrimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Kanda Prabu, saya dengar rampok itu kejam sekali. Apa pantas dibebaskan dari hukuman?
Dia itu cuma orang suruhan, Dinda Dewi. Yang paling jahat adalah orang yang menyuruh. Kita harus tahu. Kenapa dia menyuruh orang berbuat jahat di negeri kita? Tapi, kenapa dibebaskan? Dia pasti akan menemui orang yang menyuruhnya. Yang katanya bernama Ki Pancer. Kita harus menangkapnya. Kakak Madrim. Anak muda itu memang luar biasa. Oh. Ya, saya harap mudah-mudahan dia mau membantu kita. Yang juga penting, dia pasti tahu siapa pendekar yang... Di tempat lain, di tempat Kalinggapura, akhirnya Suliwa dibawa ke istana Kalinggapura dan bertemu dengan sang pangeran Danurwenda. Ia dipertemukan oleh pasukan yang menyelamatkannya dari amukan massa, sehingga sang Suliwa pun diselamatkan oleh sang prajurit Kalinggapura karena ia telah bertarung dengan Citra Gencing dan sahabatnya. Sehingga, sang Suliwa menceritakan lebih detail kenapa dan mengapa musuh menyerang akan Kalinggapura. Pangeran Danurwenda pun sangatlah senang mendengar berita itu sehingga sang Pangeran Danurwenda pun menawarkan akan bantuan kepada Suliwa untuk menetap sementara waktu di wilayah istana dan membantu akan Kalinggapura ketika ada musuh menyerang. Suliwa pun sangatlah berterima kasih kepada sang pangeran karena diizinkan numpang di kerajaannya dan bantuan yang ia berikan kepada dirinya. Pendekar-pendekar utama dari aliran hitam. Mungkin bisa kamu ceritakan, Suliwa. Mereka memang kelompok pendekar jahat, Pangeran. 2 orang yang membuat onar di sini namanya Citra Genjik dan Ki Brangaswaja, alias Kilgawa. Anggota kelompok mereka paling sedikit 5 orang, meski ada beberapa yang sudah sadar. Rasanya saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Mungkin ada yang menyewa. Atau mungkin kamu bisa tahu, Suliwa. Hamba mendengar mereka menyebut-nyebut nama Giriwara dari Pakuwon Gandarukem. Pangeran, kejadian beberapa hari yang lalu hamba kira hanyalah untuk penjajakan. Atau sengaja untuk memecah perhatian. Tujuan utama dari orang yang menyewa mereka adalah untuk menyerang negeri Tuan. Pendapat kamu sama seperti pemikiran Paman Prabu Angling Dharma. Sebetulnya saat ini kita sangat membutuhkan orang seperti dia. Tapi sayang, negerinya sedang dilanda oleh malapetaka. Sebaiknya Paman Adipati Prabakara segera diberitahu. Hamba sudah menyuruh Caraka ke Karangtal, Pangeran. Terima kasih, Kakak Rake. Suliwa, prajuritku melihat kehebatanmu dalam olah kanuragan. Bersediakah engkau mengabdi pada negeri ini? Sebenarnya, pekerjaan hamba adalah tabib, Pangeran. Tapi hamba bersedia mengabdikan diri di sini, sebagai apapun. Terima kasih. Saat ini, kami memang benar-benar membutuhkan bantuan para pendekar sakti. Ya, mudah-mudahan Paman Prabu Angling Dharma bisa segera menyelesaikan persoalan di negerinya, agar dia bisa segera
membantu negeri kita. Pangeran, sebenarnya lebih baik kalau kita pusatkan seluruh kekuatan yang kita miliki sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan seseorang. Kau betul, Liwa. Oh iya, sebaiknya hari ini kamu istirahat dulu. Biar Kakang Rake yang mengurus semua keperluanmu. Tri kelihatannya sudah begitu akrab dengan anakku Padmas. Di tempat lain di padepokan Gunung Kencana, sang ayah dari Dewi Galiana Tantri dan ayahnya yang bernama lengkap adalah Aji Sata pamit untuk mengelilingi akan Pulau Jawa ini. Sang Ki Paronwaja pun merestui akan hal tersebut dan tidak bisa untuk melarang akan Aji Sata untuk mencegahnya karena itu adalah keputusannya untuk mengenalkan sang anak untuk supaya mengenalkan negeri Jawa yang indah ini kepada sang anaknya. Kemudian, sang Paronwaja pun mengungkapkan bahwa ia menerima akan Aji Sata dan anaknya terbuka lebar untuk supaya bisa menetap di padepokannya, yakni padepokan Gunung Kencana. Tawaranku untuk menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Sampean tetap tidak mau bergabung, Ganggadara. Kemudian setelah itu sang Ki Paronwaja pun berbalik untuk menanyakan karena Ganggadara. Sahabatnya tersebut tidak mau untuk bekerja sama dengannya karena sang pendekar dari Pulau Kura-Kura mengurungkan akan niatannya untuk menyerang Kalinggapura. Ia pun menjelaskan dengan seksama kepada sang Paronwaja tentang nasihat sehingga ia menasihati akan sang Paronwaja. Karena sang pendekar Ki Paronwaja dengan ambisi balas dendam kepada Prabu Angling Darma, ia mengalahkan alasan dari Ki Paronwaja, sehingga nasihat dari Ganggadara pun ia resapi. Ternyata ada benarnya juga untuk nasihat dari sang sahabatnya yang bernama lengkap adalah Ganggadara. Sehingga ia pun sangat-sangatlah memikirkannya dan di hadapan murid Ganggadara serta anaknya Ki Paronwaja yang bernama lengkap Fatmasari. Sana Citra Gencik dan Brangas Wajah. Jangan terpengaruh aku, Paron. Aku tidak pernah ragu dalam menentukan sikap. Tapi aku berpesan, hati-hati dengan Durgandini. Watak wanita itu sangat busuk. Saya juga tidak akan gegabah, Ganggadara. Kalau negeri yang saya serang itu ternyata tidak bersalah, jelas aku menolak. Memang kelihatannya tawaran Giriwara itu sangat menarik. Karena Angling Darma pasti akan membela Kalinggapura. Ini dendam lama kita, Ganggadara. Hidup kok hanya untuk memuaskan dendam. Paron. Sampean tahu kenapa Sang Pencipta menaruhkan uban di kepala kita dan jenggot kita? Kenapa? Ya. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita sudah tua. Karenanya diperingatkan untuk mulai memutihkan hidup kita, hati kita, nafsu kita. Supaya di kehidupan berikutnya lebih mulia dari kehidupan yang sekarang.
sini soalnya lebih enak. Di tempat lain Sang Nila Saroya dan sang gurunya sedang beristirahat. Mereka berdua mendapatkan akan makanannya. Mereka berdua makan bersama, sehingga mereka pun tidak menyadari ada beberapa orang yang sedang berkuda, melintasi jalan tersebut, sehingga mereka berdua pun terkejut dengan semua itu. Sehingga, mereka berdua pun marah dan memperhatikan dengan menghentikan makan mereka dari itu. Mereka pun terutama Dewi Durgandini ia pun berkata-kata kasar dan lain sebagainya.